Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Polisi telah menangkap 2 pelaku yang mendorong Gusti Dwi Prajoso hingga tercebur di Sungai Mahakam. Keduanya ternyata adalah kawanan jambret yang biasa beroperasi di kota Samarinda. Salah satunya tercatat sebagai residivis. Jajaran Polresta Samarinda melakukan jumpa pers. 2 orang pelaku yang mendorong Gusti Dwi Prajoso hingga terjatuh di Sungai Mahakam dihadirkan. Kedua tersangka adalah U22 tahun dan P21 tahun. Dari pengakuan pelaku kepada polisi terungkap, kedua tersangka memang berniat merampas handphone Gusti yang tergeletak di turap tepian Mahakam. Mereka mendorong Gusti dan seorang temannya hingga akhirnya tercebur ke sungai. Seperti diketahui, Gusti yang tidak bisa berenang ditemukan jasadnya meninggal dunia. Setelah kejadian, besoknya kedua tersangka ini lagi melakukan penjambretan. Ini TKP di Tenggarong Seberang. Samarinda Seberang, mohon maaf. Ya. Jadi setelah kejadian, 2 tersangka ini melakukan lagi. Jadi kalau rekan-rekan sering mendengar, mengetahui bahwa banyak kejadian pemalakan yang ada di sekitaran tepian, inilah orang-orangnya. Memang orang ini berdua sering bersama mencari barang-barang kira-kira apa yang bisa diamankan. Setelah kejadian pun tidak langsung merasa bersalah atau apa, masih melakukan lagi 2 kejadian. Tersangka U dikejar polisi hingga pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Dia melarikan diri setelah barang bukti handphone milik korban Gusti dijual kepada ibunya sendiri. Polisi masih mendalami kemungkinan ada pihak lain terlibat dalam kasus ini. Di handphone, setelah dikuasai oleh pelaku langsung menjual ke ibunya dengan harga 400.000. Dari 400.000, tersangka P dikasih bagian 100.000. Yang 300.000 dibawa oleh tersangka U langsung utuh untuk biaya ke Parepare untuk dia melaksanakan pengaburannya itu. Terus motor yang digunakan apa, motor pribadi atau pinjangan? Motor orang tuanya. Polisi meminta kepada warga Samarinda yang pernah mengalami tindak kekerasan di seputar tepian Mahakam maupun penjambretan diminta melaporkan ke polisi dan melihat apakah kedua tersangka itu pelakunya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kasus-kasus ilegal mining di Kalimantan Timur semakin menggelisahkan kalangan aktivis lingkungan. Sudah banyak laporan disampaikan ke aparat hukum dan pemerintah, tapi minim tindakan lapangan berupa penangkapan maupun diseret ke pengadilan. Inilah 3 kasus ilegal mining yang pernah diungkap oleh 3 instansi berbeda di Kaltim selama tahun 2020. Sampai kini ketiga kasus tidak jelas kelanjutannya, padahal sudah dibuka ke publik. Terjadi penangkapan bahkan menyebut pelakunya sebagai tersangka. 3 kasus itu 2 diantaranya ditangkap dari kawasan Tahura Bukit Soeharto. Pertama, sekitar 17 April 2020 silam, ketika Satgas Pengamanan Usaha Pertambangan dan Kehutanan atau PUPK Kejati Kaltim bersama UPTD Tahura melakukan patroli bersama ke Bukit Soeharto dan menemukan alat berat beroperasi. Peristiwa kedua saat petugas SPORC Brigade Enggang, Seksi Wilayah 2 Samarinda Balai Gakum Wilayah Kalimantan
KLHK bersama polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjadikan seorang tersangka illegal mining pada Selasa 23 Juni 2020 lalu. Sedangkan peristiwa ketiga adalah turun tangannya Reskrim Mabes Polri menggerbek penambangan liar di Sebulu Modern, Kutai Kartanegara 28 September lalu. Tim Mabes Polri membawa seorang tersangka berinisial FF yang diduga sebagai orang bertanggung jawab atas penambangan liar ke Mabes Polri di Jakarta. Jaringan anti tambang atau Jatam Kaltim mengaku kecewa dengan penegakan hukum atas pertambangan di daerah ini. Mereka mendesak pemerintah maupun aparat hukum serius menangani kasus-kasus illegal mining yang marak terjadi. Marak ya, saya kira hadirnya illegal mining ini menjadi bentuk salah satu bentuk kelemahan yang terjadi karena tidak dikontrol oleh pemerintah. Jadi sebenarnya informasi soal illegal mining itu kan sudah banyak disampaikan oleh Jatam. Pelaporan-pelaporan sudah diberikan, tetapi memang tanggung jawab ini tidak pernah dieksekusi oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk menindaklanjuti. Buat apa laporan diteruskan kepada Polda atau kepada pemerintah daerah, tapi kalau tidak pernah disiasat, tidak pernah direspon untuk ditindaklanjuti. Dorongan mendesak pemerintah dan aparat hukum bertindak keras terhadap pelaku illegal mining sebelumnya juga disampaikan kalangan mahasiswa. Mereka bahkan melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Kaltim dan menyampaikan data laporan di beberapa titik terjadi illegal mining. Sebenarnya pemerintah daerah maupun aparat berani tidak sih menindak ini? Gitu. Karena pelaporan-pelaporan terus dilakukan baik dari masyarakat maupun dari lembaga gitu. Tetapi kalau ini tinggal dieksekusi saja. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, berani tidak melakukan eksekusi tersebut dengan adanya pelaporan ini? Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Berapa sesungguhnya anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Timur tahun 2021 masih membingungkan, termasuk para wakil rakyat di DPRD Kaltim. Semula angkanya 9 triliun lebih dan kemudian menurun menjadi sekitar 8,7 triliun. Tapi kabar terbaru ada penambahan lagi membuat APBD berkisar ke 11 triliun kembali. Sebenarnya ini kabar menggembirakan bagi masyarakat Kaltim. Usai rapat Badan Anggaran dengan DPRD Kaltim pekan tadi, Pemprov Kaltim mengumumkan ada perubahan perhitungan dalam APBD tahun 2021. Dari sebelumnya hanya tersisa sekitar 8,7 triliun rupiah, kini menjadi sekitar 11 triliun. Atau justru naik dari APBD Kaltim tahun 2020 yang sudah disahkan sebesar 10,83 triliun. Walau menjadi kabar gembira di tengah situasi pandemi COVID-19, tapi membuat kalangan politisi di DPRD Kaltim bertanya-tanya. Sebab pembahasan banggar tentang KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kaltim sudah hampir tuntas. Deadline pengesahan APBD Kaltim menjadi perda jatuh pada 30 November. Rapat banggar itu kemarin informasi dari pemerintah di angka 11. Oh 11? Ya. Bertambah lagi Bang ya? Bertambah lagi. Ya. Nah itu juga ya. Alasannya Bang? Yang membuat kita ya kan, yang membuat DPR ini bertanya-tanya lagi gitu loh. Ini kan sudah kita bahas di awal 9 triliun. Iya. Kemudian ada pengurangan DBH kita jadi di angka 8. Ya. Di angka 8. Kita utak-atik di angka segitu, kemudian tiba-tiba muncul 11 gitu kan. Saya bilang waduh, nggak bisa juga ini. Ini belum perlu penjelasan mendalam lagi terkait itu kan. Penambahannya dari mana belum tahu juga Bang sumbernya. Sumbernya dari Silpa, Dari 2 triliun. Oh, Silpa 2 triliun. Jadi angkanya yang terakhir tuh sekitar 11 triliun Bang. Berarti menjadi alasan tambahan. Iya, tambah. Tangan KUA PPS-nya tertunda Bang ya. Iya. Nah, memang rapat banggar dengan TAPD kemarin masih terganjal dua itu. Dua hal itu.
angka akhir pendapatan umum. Terjadinya perubahan APBD Kaltim tahun 2021 disebut-sebut karena masuknya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Sementara saat awal disusun anggaran, Pemprov hanya memasukkan komponen pendapatan dari transfer pemerintah pusat serta pendapatan asli daerah. Sementara silpa tahun 2020 angkanya cukup besar, sebesar 2 triliun rupiah. DPRD Kaltim masih membahas terjadinya perubahan APBD menjadi 11 triliun. Perubahan itu juga akan diikuti dengan penambahan struktur belanja. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah 8 tahun kasusnya bergulir, 4 orang pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa pada Pekan Olahraga Penyandang Cacat akhirnya dijebloskan ke penjara. Namun demikian, jaksa tetap mengajukan banding karena vonis selama setahun oleh hakim dinilai terlalu rendah dibanding tuntutan jaksa. Berikut informasinya. Keadilan harus ditegakkan. Pekan tadi, 4 terpidana korupsi yang terdiri dari pejabat pengadaan barang dan jasa Pekan Olahraga Penyandang Cacat atau disingkat PORPC dimasukkan ke sel penjara rutan kelas 2A Samarinda. Keempat orang tersebut Arum Kusumastuti, Mushadilah, Muhammad Iman, dan Felix Andi Wijaya. Masing-masing divonis 1 tahun dengan denda 50 juta subsidiar 1 bulan kurungan. Meski sudah dieksekusi, para terpidana maupun jaksa penuntut umum masih keberatan dan mengajukan banding. Kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda, khususnya bidang tindak pidana khusus, telah melaksanakan putusan pengadilan tingkat pertama atas keempat terdakwa yang telah dipidana. Keempat tersebut oleh majelis hakim memberikan putusan yang pada intinya menyatakan keempatnya bersalah dan divonis 1 tahun penjara dengan perintah untuk ditahan di rumah tahanan. Nah, atas putusan tersebut kita kemarin telah melakukan eksekusi, telah melakukan perintah majelis hakim, kita laksanakan penahanan di rumah tahanan. Itu ada Kasus korupsi itu mulai bergulir tahun 2019 lalu, setelah terkatung-katung selama lebih dari 7 tahun. Sebelumnya, Ketua Panitia PORPC Ardiansyah dan Bendahara Taufik Susanto dihukum 8 dan 6 tahun dengan kerugian negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Jaksa penuntut kemudian mengadili lagi 4 pejabat pengadaan yang diduga membantu perbuatan korupsi itu. Jaksa menuntut masing-masing 4 tahun, namun keempat pejabat tersebut divonis 1 tahun. Atas vonis tersebut, jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim. Melakukan upaya, jaksa tetap melakukan upaya hukum, itu mengajukan banding karena jaksa menuntut pasal 2 dengan ancaman dengan pidananya kita menuntut 4 tahun. Hakim memutus 1 tahun, namun demikian tetap melaksanakan putusan hakim dulu. Walaupun nanti dilakukan banding, Pak. Nanti kita melihat putusan selanjutnya dari majelis hakim yang lebih tinggi, pengadilan tinggi itu apa, kita melaksanakan kembali. Bagaimana hasil sidang banding? Jaksa menyatakan semua diserahkan kepada otoritas majelis hakim banding. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Rekomendasi dari Bawaslu Republik Indonesia yang isinya memerintahkan KPU mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara belum juga bisa dieksekusi. Alasannya KPU Kutai Kartanegara baru menerima surat rekomendasi tersebut dari KPU RI tanggal 17 November, sehingga menurut aturan selama 7 hari ke depan atau sampai batas tanggal 24 November baru bisa ada keputusan. Beginilah situasi terkini di Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi, pemilihan bupati dan wakil pada 9 Desember 2020. Akibat keluarnya rekomendasi dari Bawaslu RI tanggal 11 November, membuat situasi politik memanas. Terutama kubu Edi Damansyah yang berpasangan dengan Randy Solihin, yang oleh Bawaslu direkomendasikan untuk dicoret pencalonannya karena Edi dinilai melanggar administrasi. Masa pendukung Edi Randy sejak sepekan lalu sudah mulai melakukan demonstrasi ke KPU. Mereka menentang rekomendasi Bawaslu dan meminta KPU melanjutkan proses pilkada sampai selesai dan ditentukan pemenangnya. Seperti diketahui di Kutai Kartanegara, pasangan Edi Damansyah Randy Solihin berhadapan dengan kolom kosong lantaran tidak ada peserta lain mendaftar. Rekomendasi Bawaslu yang bersumber dari laporan masyarakat mengejutkan semua pihak, termasuk jajaran komisioner KPU maupun Bawaslu tingkat provinsi dan Kabupaten Kukar. Mereka kemudian menelusuri ke Jakarta agar ada arahan dari KPU Pusat. Bawaslu RI ke KPU RI tanggal 11 November, jadi sehari setelah Hari Pahlawan ya kemarin. Dan ini informasi ya. Setelah menelusuri ke KPU Pusat, barulah KPU Kaltim bersama dengan KPU Kutai Kartanegara maupun Bawaslu mendapat arahan. Intinya, rekomendasi dari Bawaslu wajib ditindaklanjuti. Namun setelah KPU melakukan pendalaman dan klarifikasi dari para pihak terkait masalah tersebut, KPU Kutai Kartanegara diberikan waktu 7 hari atau batas deadline sejak surat diterima 17 November, yakni sampai tanggal 24 November. Pada saat itu, KPU Kukar memberikan putusan dalam rapat pleno langkah-langkah yang diputuskan. Jadi KPU Kukar menerima ya terkait dengan rekomendasi ya melalui surat KPU yang diterima oleh KPU tanggal 17 November tahun 2020. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 2 paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota diterima. Ya. Bagaimana nasib selanjutnya Edi Damansyah dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara ditentukan sampai tanggal 24 November. Apakah KPU akan mencoret atau menganulir rekomendasi Bawaslu? Kita tunggu batas waktunya. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.